You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ducati kecam penggemar yang cemooh Marc Marquez, Alien jelaskan kesalahpahaman besar saat start sprint race. Keberhasilan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2025 di sirkuit Mugello, yang merupakan kandang Ducati, tidak berarti Marc Marquez mendapat sambutan positif. Bos Ducati MotoGP mengecam penggemar di Mugello yang mencemooh Marquez. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menghadapi penggemar yang mencemooh pada MotoGP Italia. Tardozzi tampak marah menghadapi kerumunan yang mencemooh di lintasan lurus utama sprint race Grand Prix Italia setelah kemenangan Marquez. Juara dunia 8 kali itu memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan kerumunan MotoGP Italia sejak perselisihan besarnya dengan Valentino Rossi pada 2015. Terakhir, Rossi menuduh Marquez mencoba menyabotase harapannya untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2015 pada GP Australia tahun itu, yang menyebabkan bentrokan terkenal mereka di sirkuit Sepang, Malaysia. Legenda MotoGP Rossi telah berulang kali mengobarkan api persaingan sengit ini dengan terus mengklaim bahwa gelar dunianya yang ke-10 telah dicuri darinya oleh Marquez. Ini terakhir terjadi tahun lalu setelah tampil di podcast Andrea Migno. Marquez seringkali menjadi sasaran ejekan dan hinaan setiap kali balapan MotoGP di Italia. Sejauh ini hal itu hanya terjadi pada sebagian kecil penggemar di Mugello akhir pekan ini, meskipun pembalap Spanyol itu kini membalap untuk tim pabrikan Ducati. Setelah kemenangannya dalam sprint race, Marquez menerima ejekan dan siulan dari penonton di lintasan lurus utama. Penyiar Spanyol DAS merekam rekaman Davide Tardozzi yang marah saat berhadapan dengan penonton, mengingatkan mereka akan warna yang dikenakan Marquez saat balapan. Terlihat menempelkan jari di bibirnya untuk membungkam ejekan, Tardozzi berteriak, "Ya Tuhan, warnanya merah," mengacu pada warna pabrikan Ducati sambil menunjuk kaos timnya. Mugello telah menjadi tempat yang sangat negatif bagi Marquez selama bertahun-tahun sejak perseteruannya dengan Rossi meletus. Hal ini terutama pada 2016 ketika keamanan paddock harus ditingkatkan di tengah ancaman terhadap pembalap Honda saat itu, serta juara dunia 2015 Jorge Lorenzo. Valentino Rossi hadir di Mugello akhir pekan ini sebagai perwakilan tim MotoGP VR46 miliknya. Akhir pekan lalu Rossi berada di jalur yang tepat untuk memenangkan 24 Hours of Le Mans di kelas LMGT3 sebelum BMW WRT nomor 46 yang dikendarainya bersama Kelvin van der Linde dan Ahmad Al-Harthi mogok semalam. Rossi telah mengurangi komitmennya di ajang balap mobil pada tahun 2025 agar dapat mengikuti lebih banyak putaran MotoGP. Di sisi lain, Marquez menjuarai sprint race setelah melakukan start yang buruk. Pembalap berusia 32 tahun itu meraih posisi pole untuk ke-100 kalinya dalam karirnya dan memiliki kecepatan untuk melesat dengan sprint race. Namun, balapan hampir berakhir di awal bagi Marc Marquez, karena start yang buruk membuatnya terpuruk di posisi 10 besar saat menuju tikungan 1 sebelum ia dengan cepat bangkit dan memimpin pada lap keempat. Marquez awalnya memacu gas saat lampu start menyala, sebelum meraih stang kirinya dengan tangan kanannya untuk menyetel sesuatu, lalu melaju. Sejak saat itu, ia menjelaskan bahwa masalah tersebut berasal dari launch control terlepas yang tidak disadarinya hingga ia mulai menghidupkan mesinnya saat lampu start menyala sebelum start. "Ya, saya salah paham di awal dengan kontrol peluncuran," kata Marquez kepada MotoGP.com. "Awalnya saya pikir tombolnya sudah terpasang, tetapi saya tidak membaca pesan di layar dengan baik dan tombolnya sudah tidak terpasang lagi. Pada saat-saat terakhir ketika saya membuka gas lagi saat lampu menyala, saya melihat kontrol peluncuran tidak terpasang dan kemudian saya pikir dengan tangan kanan saya menekan tombol untuk menyalakannya lagi. Sulit, tetapi beruntung bagi kami. Itu adalah kesalahan besar, sejujurnya, tetapi untungnya bagi kami di 3 tikungan itu saya berada di saat yang tepat, di jalur yang tepat untuk berada di belakang Pecco, Francesco Bagnaia, dan Alex." Marquez kemudian memenangkan sprint race dengan selisih 1,4 detik untuk memperlebar keunggulannya di klasemen MotoGP. Marquez memasuki akhir pekan dengan harapan dapat mengejar Alex Marquez dan Bagnaia, dan masih yakin keduanya akan membuat balapan utama lebih sulit baginya. "Biasanya di sirkuit ini saat saya berada di belakang seseorang. Secara historis saya merasa lebih baik," aku Marquez. "Dan hari ini saat saya berada di belakang mereka saya merasa baik, saya bahkan merasa sedikit lebih baik daripada sendirian. Namun pagi ini saya sendirian dan memiliki kecepatan yang sangat baik. Jadi,
Saya hanya mencoba membaca balapan dan mengatur batasan saya. Itulah yang saya lakukan di sprint race. Besok pada balapan utama akan sedikit lebih sulit, terutama karena Alex sangat konstan dan Pecco biasanya melakukan langkah besar pada minggu. Maksud saya, pertama-tama kami perlu memahami pilihan ban belakang karena ban lunak memiliki potensi. Namun, dengan balapan panjang dalam suhu ekstrim itu akan menjadi kritis karena suhunya lebih dari 45-50 derajat di tanah. Jadi, pertama-tama cobalah untuk tidak mengulangi kesalahan di awal dan kemudian mengatur balapan. Namun di lintasan balap ini, YP ini, tujuan kami adalah mencoba bertahan, tidak kehilangan banyak poin. Saat ini kami telah memperolehnya, jadi ini adalah pertanda baik. Sementara itu, Francesco Bagnaia disindir Jorge Lorenzo usai dipecundangi Marc Marquez pada sprint race. Jorge Lorenzo memberikan komentarnya untuk salah satu andalan Ducati, Francesco Bagnaia usai tampil pada sprint race MotoGP Italia 2025. Hari kedua MotoGP Italia 2025 yang digelar di sirkuit Mugello, tidak berjalan mulus bagi Bagnaia sebagai home hero di balapan kandang. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut gagal mengungguli rekan setimnya Marc Marquez pada saat kualifikasi dan sesi sprint race atau balapan mini. Start dari posisi kedua, Bagnaia gagal memanfaatkan kesalahan Marquez saat melakukan start meski sempat mengambil alih posisi terdepan. Juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu pada akhirnya harus puas mengakhiri lomba dengan durasi 11 lap itu di tempat ketiga. Bagnaia harus mengakui keunggulan Marquez yang kembali tidak terbendung untuk mendapatkan kemenangan ke-8-nya pada sesi sprint MotoGP 2025. Tak hanya itu saja, dia juga harus kembali diasapi oleh adik Marquez, Alex Marquez dari Gresini Racing yang merengkuh finish di posisi kedua. Dengan hasil ini, Bagnaia semakin tertinggal jauh dari peraih 8 gelar juara dunia tersebut yang semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Sudah menorehkan total 147 poin, rider berusia 28 tahun itu masih tertahan di peringkat ketiga dan berjarak 98 angka dari Marquez. Hasil yang didapatkan Bagnaia pada sesi sprint race MotoGP Italia 2025 kemarin turut mengundang sorotan tajam dari Jorge Lorenzo. Di mata pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu, hasil podium Bagnaia tak cukup untuk bisa menandingi Marquez yang masih sulit dibendung. Kemenangan Marquez pada sesi sprint kemarin tak ubahnya menjadi sebuah pukulan telak kepada Bagnaia dengan gap yang cukup besar 2,5 detik. Ya, Bagnaia memiliki dan masih memiliki banyak harapan untuk meraih hasil baik di Mugello, kata Lorenzo, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Meski balapan utama belum digelar, tetapi faktanya adalah hasil sprint ini menjadi pukulan besar baginya. Setelah finish tidak hanya di urutan ketiga, tapi begitu jauh di belakang Marquez dalam beberapa lap, imbuhnya. Berkaca dari kinerja pada sesi balapan mini tersebut, Lorenzo menilai bahwa Bagnaia benar-benar tidak memiliki kecepatan untuk bersaing meraih kemenangan. Bagnaia benar-benar tidak memiliki kecepatan, kata Lorenzo menegaskan. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya, seperti yang bisa kita lihat di lap kedua atau ketiga, ketika dia membuat sedikit jarak dengan Alex. Sebaliknya, Bagnaia justru semakin jauh tertinggal dan mungkin memiliki sensasi buruk. Dia akan menjelaskannya sekarang dan melihat apakah mereka akan membaik dalam balapan yang panjang, yang terkadang bisa, terkadang tidak, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Lorenzo juga tidak menutup mata terhadap kesulitan yang dialami Bagnaia sejak awal musim 2025 ini di mana dia telah kehilangan sensasi terbaik motornya. Akan tetapi, Lorenzo menyayangkan etos Bagnaia dengan statusnya sebagai pembalap pabrikan Ducati yang memiliki motor terbaik pada saat ini. Sindiran pun dilayangkan Lorenzo kepada Bagnaia yang dianggapnya tak memiliki rasa percaya diri usai mendapatkan rekan setim seperti Marquez. Ini bukan awal yang menyenangkan bagi Bagnaia dan mungkin karena musim 2025 tidak memberinya perasaan yang baik, kata Lorenzo. Saya yakin Ducati dan Luigi Dall'Igna, mengerahkan semua yang mereka bisa untuk memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada pembalapnya. Pembalap yang tidak percaya diri adalah pembalap yang lemah dan tidak kuat dibandingkan dengan para pesaingnya, imbuhnya.